Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Di Balik Kematian Mereka. Ditulis oleh akun KBM yang bernama Zapena. Bagaimana dan seperti apa ceritanya? Tak usah berlama-lama, berikut ceritanya. Aku membanting keras pintu dan disusul dengan bunyi benturan kepala Paranto yang terantuk pintu. Aku puas. Malam ini tidurku akan nyenyak karena telah membalaskan sakit hatiku padanya. Dari luar terdengar Paranto yang terus memaki diriku. Dasar edan, gila, seenaknya nutup pintu. Buka, dasar kurang ajar kamu, gak punya sopan santun. Ia terus menggedor pintu, namun tak kuhiraukan. Mas, kenapa sih? Itu kenapa tamunya ndak dibukain pintu? Ucap Laras muncul dari dalam. Orang gila dek, suka bikin rusuh. Ayo masuk aja, kita siap-siap sholat maghrib. Ajakku pada Laras. Aku kok ndak pernah lihat di desa ini ada orang gilanya, mas. Ujar Laras lagi, tak kuhiraukan. Mataku tak kunjung terpejam, padahal sudah sangat mengantuk. Aku masih terus bolak-balik di atas kasur, gelisah. Entah apa yang terjadi padaku malam ini. Harusnya aku tidur nyenyak, karena telah membalaskan sakit hati pada Paranto sore tadi. Lampu ruang tengah tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Cahayanya terlihat dari celah pintu kamar. Kemudian disusul TV yang menyala. Sepertinya menayangkan film kartun. Kulihat jam di layar handphone. Jam 2 dini hari. Stasiun TV mana yang menayangkan siaran kartun jam segini? Dengan rasa penasaran dan rasa takut yang telah tercampur aduk, aku memberanikan diri menuruni tempat tidur dan berjalan keluar untuk melihat ganggu apa lagi kali ini. Aku terkejut oleh suara jejetan pintu kamar yang kubuka. Sejak kapan pintu ini menimbulkan suara seperti itu? Kosong. Ruangan ini kosong. Hanya ada TV yang menyala dan benar-benar menyiarkan tayangan kartun anak-anak. Lampu juga hidup. Kutelusuri tiap sudut ruangan ini dengan kewaspadaan tinggi. Mungkin saja ada pencuri yang masuk. Namun tiba-tiba seluruh lampu mati. Begitupun TV. Aku meraba-raba dinding dengan tujuan menemukan pintu kamarku lagi. Kalau seperti ini, aku lebih memilih memendam rasa penasaran dan pura-pura tidur sampai semuanya normal lagi. Aku menyesal. Kini suara bara yang terjatuh berasal dari arah dapur. Kemudian disusul lampu yang menyala, namun tak dengan TV. Kuperiksa layar datar tersebut dan mendapati bahwa kabel tak tersambung pada listrik. Apa-apaan ini? Lagi, keberadaan diri melihat benda apa yang terjatuh di dapur. Tapi nihil, tak ada apapun yang terjatuh. Dapur ini bersih, dengan seluruh perabotan yang terdata di tempatnya. Badanku terdiam kaku, menghadap ke arah pintu dapur yang terhubung dengan halaman belakang rumah. Permisi. Kali ini ketukannya semakin intens, dengan disusul suara orang menyapa. Namun aku ragu, jika itu manusia, mengapa ia tak mengetuk pintu depan saja? Lagi pula tamu siapa yang bertamu selarut ini? Kuputuskan memutar tubuhku dan hendak melangkah menuju kamar tanpa menghiraukan ketukan pintu tersebut. Namun tiba-tiba, astagfirullah. Aku menjumpai sosok hantu dengan rambut terurai dan baju penuh darah. Belum lagi wajahnya yang pucat dan memiliki luka yang menganga dengan biji mata tergantung. Mas, jangan lupakan aku. Ujarnya semakin mendekat ke arahku. Jangan, ya Allah. Aku berteriak tak karuan dengan rasa takut yang telah sampai di ubun-ubun. Hingga tiba-tiba semuanya terlihat gelap. Mas, bangun mas. Mataku terbuka ketika telingaku menangkap suara sama Laras, istriku.
Mas, ngapain tidur di sini? Tanya Laras. Ku pandangi sekelilingku dan mendapati diriku ternyata pingsan di ubin dapur sampai sepagi ini. Mas, ndak tahu dek. Jawabku berbohong. Tak mungkin aku mengatakan pada Laras bahwa semalam aku diganggu oleh makhluk halus. Hah? Kok Mas ndak ingat? Mas tidurnya sambil jalan kali. Ujar Laras. Ya udah Mas, cuci muka dulu, mandi sekalian. Tita Laras. Dingin dek. Kali ini aku udah berbohong. Badanku serasa menggigil seluruhnya. Mungkin karena semalam terbaring di atas ubin tanpa alas apapun. Jam berapa sekarang dek? Tanyaku. Jam 5 subuh Mas. Jawabnya kemudian berlalu masuk ke kamar mandi. Kuputuskan untuk berselimut sebentar di dalam kamar agar rasa dingin di tubuh menghilang. Handphone siapa yang bergetar? Kuperiksa handphone Laras, namun tidak ada panggilan masuk. Begitupun handphoneku. Kembali ku dengar getaran handphone dan berasal dari dalam bantal. Kuperiksa seluruh bantal. Ku lepas seluruh sarung bantal, namun tak juga menemukan yang ku cari. Getarannya berasal dari bantal yang kupegang. Tapi bantal ini sudah tak bersarung lagi. Tunggu dulu, apa jangan-jangan getarannya berasal dari dalam bantal? Tapi, bagaimana mungkin? Lekas ku ambil gunting yang berada di laci meja dan membongkar bantal yang sedang kupegang. Dingin tubuhku tak kurasa lagi, terkalahkan oleh rasa penasaran pada apa yang ada di dalam bantal. Bantal ini telah rusak. Seluruh kapuk yang menjadi isi bantal ini telah berambunan keluar. Dan mataku menangkap benda persegi kecil berwarna putih. Tunggu, bukankah itu handphone gadis? Tapi, mengapa bisa ada di dalam bantal ini? Bagaimana caranya masuk? Aku bangkit dan segera memeriksa lemari tempatku sebelumnya menyimak handphone ini. Nihil, handphone ini memang telah berpindah ke dalam bantal. Tapi, bagaimana mungkin? Gawe gadis yang di tanganku ini kembali bergetar. Pertanda ada panggilan masuk. Ada nama yang tertera. Di sana adalah Mas Roiman. Apa-apaan ini? Kulihat handphoneku yang tergeletak di atas meja, masih dalam keadaan mati. Lalu, siapa yang memanggil handphone ini? Ku beranikan diri mengangkat panggilan yang mengatas namakan diriku. Halo? Hanya terdengar suara kerusak-kerusuk tak jelas di seberang telepon. Kuperhatikan layar telepon untuk memastikan diriku masih tersambung dengan si pemanggil. Dan ya, masih tersambung. Aku kembali menempelkan handphone gadis di telinga dan masih suara kerasa-kerusuk tak jelas yang sama. Hingga aku menangkap suara langkah kaki yang semakin lama semakin jelas. Lalu, aku segera menjauhkan handphone dari telinga. Karena suara benda terjatuh dari seberang telepon benar-benar memekakan telinga. Astagfirullah. Terdengar teriakan dari seberang telepon. Tapi tunggu dulu, bukankah itu suaraku berteriak semalam? Kembali ku dekatkan handphone ke telinga untuk mendengar lebih jelas suara teriakan tadi. Jangan lupakan aku. Terdengar suara seorang wanita dari seberang telepon. Seketika handphone tersebut terjatuh dari genggamanku dan mendarat di lantai ketika aku mendengar suara wanita dari seberang sana. Itu suara hantu wanita semalam. Mengapa terekam jelas di panggilan tersebut? Handphone yang telah tergeletak di lantai tersebut menyala kembali dan menampilkan room chat. Apa handphone itu error? Tapi mana mungkin handphone jadul seperti itu bisa error? Room chat tersebut menampilkan chat gadis bersama kontak nomor dengan nama Mas Roiman. Aku perhatikan chat tersebut yang hanya berisi 2 baris percakapan. Satu percakapan gadis yang memulai obrolan, dan satunya lagi balasan dari seseorang dengan nama Mas Roiman. Mas, kapan datang? Aku udah di sini. Bunyi pesan gadis yang terkirim. Iya,
Ini Mas lagi di jalan, kamu sabar ya. Balasan chat untuk gadis. Ini, tak mungkin aku kan? Kulihat waktu chatnya adalah jam 5 sore. Untuk apa aku menemui gadis di waktu maghrib seperti itu? Kegas kuperiksa nomor atas nama diriku tersebut. Dan hasilnya adalah sama. Tapi mengapa aku sama sekali tak mengingat apapun mengenai si pesan ini? Aku kembali teringat pada ucapan Pak Hasan sebelum ia meninggal. Ia mengatakan bahwa ia membuatku lupa pada semua hal di seminggu awal kepindahanku di desa ini. Dan juga mengatakan bahwa ia membuatku lupa pada semua kenanganku mengenai gadis. Apa itu artinya aku mempunyai hubungan khusus bersama gadis? Hanya satu jalan keluar untuk mengetahui dan mengingat semuanya. Benda yang diberikan Pak Hasan. Aku harus mencari satu lagi pasangannya. Aku menuju ruang tamu dan mencari ke segala sudut. Sofa ruang tamuku geser sembarangan arah. Bisa jadi ia menyelipkan di bawah sofa. Namun nihil. Mas, ngapain? Kenapa ruang tamu berantakan begini, Mas? Ujar Laras. Nyari apa toh, Mas? Tambahnya. Mas nyari benda yang sama seperti yang kita temukan tempo hari di balik cermin dalam kamar mandi, Dek. Ujarku masih terus mencari. Kali ini di dalam bunga hias di sudut ruangan. Ini maksudmu, Mas? Laras menunjukkan benda yang sama, seperti yang kami temukan di balik cermin. Tapi warnanya hanya satu saja, hitam. Tak seperti benda sebelumnya yang memiliki dua sisi warna berbeda, hitam dan putih. Dapat di mana, Dik? Benda tersebut telah berpindah tangan padaku. Di bawah meja makan, jawab Laras. Benda ini tertempel di bawah meja makan, Mas. Pak Hasan benar-benar lihai dalam menyembunyikan barang. Lanjut Laras. Aku beranjak menuju kamar untuk mengumpulkan semua benda pemberian Pak Hasan. Mau diapakan, Mas, semua benda itu? Tanya Laras mengikuti langkahku. Mas mau bakar semua. Apa ndak sebaiknya hubungi Imtinan dulu? Kan dia yang punya saran untuk membakar semua ini, Mas. Laras memberi usul. Lagi pula Imtinan mengatakan harus menghubunginya jika kita menemukan semua benda ini. Ujarnya lagi. Benar, harusnya aku memberitahu Imtinan. Dan harusnya aku meminta maaf padanya karena sudah berburuk sangka. Kamu benar, Dik. Mas panggil Imtinan dulu. Aku berlalu menuju rumah Imtinan menggunakan sepeda motor. Motorku melaju dengan kecepatan cukup cepat. Padahal rumah Imtinan tidak terlalu jauh. Rasa penasaran perihal ingatanku yang hilang membuatku terburu-buru seperti ini. Hingga tiba-tiba dari seberang jalan ada seorang gadis berbaju putih yang hendak menyeberang secara terburu-buru dan tidak melihat motorku yang melaju cepat. Motorku tiba-tiba hilang keseimbangan bersama dengan rem yang tak berfungsi. Kuputar kembali motor ke arah kanan agar tak menabrak gadis berbaju putih tersebut. Anehnya dia sama sekali tak bergeming dan terus melangkah walau motorku semakin dekat dengannya. Brak, aku menabrak pagar rumah Bu Suleha hingga memasuki perkarangan rumahnya dan hampir menabrak pohon mangga Bu Suleha. Tubuhku terjatuh dengan pelipis mendarat tepat pada batu kecil. Pandanganku memburam. Dunia seakan berputar di mataku. Pusing, namun ku tetap pertahankan kesadaranku. Kepala sakit kan pecah. Tapi anehnya beberapa ibu-ibu yang sedang berkumpul tepat di rumah seberang jalan hanya melihatku tanpa ada gerakan sedikit pun ingin menolong. Ada apa dengan mereka? Apa diriku yang tertimpa musibah ini tak nampak oleh penglihatan mereka? Wong kendeng ya gitu, pagar ndak ada salah aja ditabrak. Celetuk salah satu ibu tersenyum miring ke arahku. Ibu-ibu yang lain terkekeh mendengar celetukan ibu tadi. Astagfirullah, apa mereka tak melihat kondisiku saat ini? Hingga sampai hati masih menyindirku. Man, ayo berdiri. Imtinan mengulurkan tangan padaku. Imtinan, sejak kapan dia berada di sini? Sudahlah. Yang terpenting ada yang menolongku saat ini. Kurai tangan Imtinan dan berdiri dengan bantuannya.
Kamu masih kuat jalan kan? Tanyanya. Iya. Bu Zulaiha keluar dari dalam rumahnya. Namunnya berdiri tepat di teras rumah tanpa ada niatan menuju ke arah kami. Imtinan. Ia memanggil Imtinan. Iya bu, ada apa? Sahut Imtinan. Kesini sebentar. Titah Bu Zulaiha. Imtinan menuju ke arahnya. Ada apa dengan Bu Zulaiha? Apa dia benci padaku? Hingga tak mau walau sekedar berdekatan denganku. Bu Zulaiha sedang berbicara dengan Imtinan. Terlihat Imtinan hanya mengangguk-angguk saja. Sesekali mereka menengok ke arahku. Mungkin sedang membicarakan aku. Tak lama kemudian, Imtinan berlari kecil kepada aku. Tidak ada yang luka kan man? Tanya Imtinan ketika sudah di dekatku. Kayaknya kakiku sedikit terkilir nan. Jawabku sembari menggerakkan kaki kiri. Masih bisa jalan ndak? Tanyanya lagi. Masih nan. Ya sudah, ayo. Aku yang bawa motornya. Kowe jalan di belakang. Titanya. Imtinan mulai menuntun motorku ke arah jalan. Sementara aku mengikuti belakang dengan model jalan pincang. Jangan terlalu dekat nan. Takutnya nanti ajalmu juga semakin dekat kalau lama-lama berkawan sama dia. Teriak ibu yang mencibirku tadi. Sementara Imtinan bersikap seakan tidak mendengar teriakan ibu tersebut. Kamu nan, dibilangin demi kebaikan kamu sendiri kok nggak dengar. Celotuk ibu yang lain. Imtinan masih dengan sikap sebelumnya. Ia seakan tak peduli pada apa yang para ibu ucapkan. Sementara aku hanya diam mengikuti tanpa mengeluarkan sepatah kata pun sepanjang jalan. Ya Allah mas, kok bisa gini? Teriak Laras ketika kami sudah sampai di rumah. Kepala kamu berdarah mas. Ia memegang pelipisku yang tadi terantuk batu. Sakit dek. Aku meringis dan menghindarkan pelipisku dari tangannya. Ya iyalah sakit, berdarah gitu mas. Ini pasti kamu naik motornya laju kan? Ujar Laras. Duduk, aku ambilin kompres mas. Sekalian buat kopi. Titanya kemudian berlalu masuk ke dalam rumah. Duduk dulu nan. Ku pegang pelipisku dan memang mengeluarkan darah. Pantas saja terasa sakit. Aku menengok ke arah Imtinan yang nampak celingukan, seolah menghindar dari tatapanku. Nan, kamu kok ndak kasih tahu kalau kepalaku berdarah? Tanya aku. Sementara orang yang kutanyakan cengengesan dengan wajah tanpa dosanya. Yang ada kamu pingsan di tempat kalau ku kasih tahu. Jawabnya. Laras datang dengan membawa nampan berisi 2 gelas kopi dan kotak P3K di sampingnya. Ini kopinya. Ia meletakkan nampan tersebut di atas meja. Dikompres dulu lukanya mas. Ujar Laras lagi mulai mengompres luka di pelipisku. Suami kamu ini loh Ras, bawa motor ugal-ugalan. Sudah ndak sayang nyawa dia. Adu Imtinan pada Laras. Bukan ugal-ugalan, tapi menghindar agar ndak nabrak perempuan yang mau nyebrang tadi. Ucapku membela diri. Alah, alasan aja kamu nan. Lawang di situ loh, udah ada perempuan selain ibu-ibu yang ngejulitin kamu. Sahut Imtinan. Lantas siapa yang berusaha aku hindari tadi? Mas, kita ke psikiater aja ya. Halusinasimu ini sudah sampai membahayakan nyawa kamu loh mas. Laras melirik ke arahku sebentar. Yang kamu tidur semalaman di ubin dapur itu pasti akibat dari halusinasi kamu juga kan mas? Lanjutnya masih terus mengompres pelipisku. Imtinan terbahak mendengar ucapan Laras. Aku tahu apa yang ada di pikirannya. Orang ke psikiater itu belum tentu gila nan. Ujarku. Iya, aku tahu kok pemikiran kalian para orang kota. Tutur Imtinan.
Mas beneran lihat kok wanita itu ingin nyebrang. Mas udah halusinasi. Iya mas, orang yang mengapa halusinasi memang sering menganggap halusinasinya itu nyata, ujar Laras. Udahlah man, turuti saja istrimu. Lagian kayaknya benar kalau kamu itu udah mulai gendeng seperti yang para ibu tadi bilang. Imtinan terkekeh. Ingin rasanya ku lempar kopi panas ini ke wajahnya agar mulutnya berhenti mengatai aku gila. Sudahlah, nanti saja dipikirnya dek. Aku berucap jengah. Yang mau aku bahas sekarang mengenai barang pemberian Pak Hasan. Lanjutku masih mengurut pelan pergelangan kakiku. Kamu sudah dapat pasangannya man. Himtinan mulai mengurut pelan pergelangan kakiku. Udah semuanya. Jawabku yang membuat Himtinan spontan menarik keras kakiku. Aduh. Aku meringis merasakan ngilu di area kaki sampai betis. Sakit nan. Keluhku. Maaf. Kamu beneran sudah dapat semuanya? Tanyanya lagi. Iya Mas Imtinan, Pak Hasan naruhnya di tempat tak terduga sama sekali. Laras menjawab pertanyaan Imtinan. Mana? Berikan padaku. Kita harus segera memusnahkan barang tersebut. Ujar Imtinan menggebu-gebu. Laras segera masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang tersebut. Tak lama kemudian, dia keluar dengan membawa 4 barang pemberian Pak Hasan dan menyerahkannya pada Imtinan. Gimana kakimu man? Enakan kan? Tanyanya dengan pandangan fokus menelisik barang-barang tersebut. Ku gerakkan kakiku dan benar, kakiku sudah tak terasa sakit sebelumnya. Rasanya juga lebih baik. Itu namanya terapi shock. Jelas Imtinan melirik sekilas ke arahku. Terserah apa katamu nan. Ayo kita bakar barang itu agar semua ingatanku bisa pulih, ajakku. Jadi barang ini diberikan padamu dengan tujuan agar kau lupa ingatan. Imtinan menoleh padaku. Ya. Tapi mengapanya ingatan seminggu awal kepindahanmu ke desa ini yang harus kau lupakan? Tanyanya lagi. Aku mengangkat bau pertanda, tak tahu menau. Mungkin saja ada fakta mengenai kematian gadis pada ingatanku yang itu. Jawabku tanpa berniat menjelaskannya. Bahwa Pak Hasan juga mengatakan ia membuatku lupa pada semua hal mengenai gadis. Jika aku katakan, bisa-bisa Laras berpikiran yang tidak. Kita akan mengetahuinya setelah membakar benda ini. Ayo. Imtinan berdiri hendak membakar barang-barang yang ada di tangannya. Kami membakar benda pemberian Pak Hasan di belakang rumah. Mengapa di belakang rumah? Karena Imtinan mengatakan jika ada warga yang melihat, takutnya akan berpikiran yang tidak mengenai diriku. Benda-benda tersebut hampir habis terbakar. Anehnya kepalaku tiba-tiba sakit, seperti dihantam oleh sesuatu secara tiba-tiba. Mas, kamu ndak apa-apa? Laras menahan tubuhku yang hampir terhuyung ke belakang. Ndak apa, astagfirullah, aduh. Kepalaku kembali sakit, dengan suara berdenging menghampiri telingaku. Dunia serasa berputar, hingga kesadaranku menghilang, berganti dengan gelap. Dan aku mengingat kejadian yang seminggu awal aku pindah ke desa ini. Hari ke-1 di desa. Pagi ini Roiman beserta istri menuju desa, tempat mereka akan menetap. Seperti motor melaju dengan kecepatan sedang, sementara mobil pengangkut barang berada di belakang mengikuti mereka. Roiman sudah beberapa kali menyambangi desa tersebut untuk memantau dan membersihkan lahan yang akan ia tanami. Setelah perjalanan panjang, akhirnya mereka sampai di rumah yang akan mereka tempati. Nampak beberapa warga telah berkumpul di teras rumah. Sementara salah satu bapak melihat dari jauh kedatangan Roiman dengan senyum yang licik. Akhirnya kamu yang kutunggu kehadirannya telah datang, ucap bapak tersebut pada diri sendiri. Keistimewaanmu menjadikan kau sebagai tumbal terakhir
yang akan kupersembahkan pada Tuhanku, ujarnya dengan mata terus mengawasi sosok Rohima. Rohima dan Laras diterima baik oleh warga kampung. Semua warga terlihat ramah, dengan senyum mengembang menyambut warga baru desa tersebut. Tak terkecuali dengan seorang gadis berusia sekitar 20-an. Ia menyambut dengan antusias kedatangan Rohima. "Jauh perjalanan, Mas," ujar salah satu bapak. "Oh alah, kita kedatangan warga baru di desa," sahut seseorang ibu. "Ini, saya bawa cemilan untuk menyambut warga baru desa iki. Ayo dimakan." Salah satu ibu datang dan menawari toples kue kering. Beberapa warga sengaja berkumpul di rumah Rohima untuk membantu pasangan suami istri tersebut membenahi rumah. "Anaknya mana, Mbak?" tanya seorang ibu pada Laras. "Belum ada, Bu. Masih pengantin baru. Doain biar cepet ya, Bu," jawab Laras. "Oh alah, pengantin baru tak? Masih anget-angetnya. Nggak apa, itu berarti tiap malam harus rutin," ujar ibu tersebut mencolek bola Laras dan disambut tawa warga lain. Namun, beda halnya dengan seorang gadis di sudut teras. Wajahnya nampak cemberut ketika mendengar ocehan ibu tadi. Ia nampak tak suka dan menengok ke arah Rohima seakan ingin protes. Sementara Rohima hanya melirik genit serta mengedipkan sebelah matanya ke arah sang gadis. Ia tak menyadari bahwa aksinya tersebut dilihat oleh salah satu warga, Imtinan. Malam hari tiba. Laras nampak tertidur pulas, padahal jam baru menunjukkan angka 8:30. Rohima bergerak perlahan menuruni ranjang agar sang istri tak terbangun dari tidurnya. Diambilnya handphone dan menghubungi seseorang untuk diajak bertemu. Rohima membuka pintu perlahan dan mengendap-endap keluar dengan pakaian yang rapi dan tubuh yang wangi. Ia mendorong motornya agak jauh dari rumah agar ia menstarter motornya. Suaranya tak terdengar oleh Laras. Ia melanjutkan motornya membelah temeramnya malam hingga ia berhenti di kebun sawit tak terurus yang lebih pantas disebut hutan dan berada di dekat pemakaman desa. Ia menengok ke arah kanan dan kiri, memastikan bahwa tak seorang pun yang melihatnya memasuki kebun sawit tersebut. Setelah ia memastikan semua aman, ia berjalan perlahan sambil sesekali bersiul memasuki hutan tersebut. Wajahnya terlihat berseri, dengan senyum yang terus terpatri. "Malam ini akan jadi malam yang panjang," ucap benak Rohima. Setelah lama berjalan, akhirnya ia melihat sebuah gubuk tua dengan lampu yang berbahan bakar minyak tanah sebagai penerang gubuk tersebut. Senyumnya semakin merekah, langkahnya semakin ia percepat. Ritme jantungnya berdetak kuat. Ia sedang jatuh cinta pada sosok gadis yang sedang menunggunya di dalam gubuk tersebut. "Gadis," panggil Rohima pelan di depan pintu. "Iya Mas, tunggu sebentar," sahut suara dari dalam gubuk. Pintu gubuk terbuka, menampilkan sosok gadis berusia 20-an dengan pakaian ketat yang melekat pada tubuhnya. Payudara montoknya nampak menyembul dari dalam baju. Celana pendek berbahan jeans menampakkan mulusnya paha gadis tersebut. Ia tersenyum manis, namun nakal untuk menyambut kedatangan Rohima. Rohima menatap intens sang gadis tanpa berkedip. Jakunnya nampak turun naik. Nafsunya semakin memburu melihat tubuh molek gadis di depannya. Ia ingin segera menerkam gadis tersebut. Ia ingin segera mendengar desah nikmat sang gadis di bawah tubuhnya. "Gadis berlian, kau adalah pusat duniaku," ujar Rohima langsung memeluk sang gadis dan membawanya masuk. Lenguh gadis tersebut ketika Rohima memeluknya secara tiba-tiba dan membawanya masuk ke dalam gubuk. Rohima menutup pintu gubuk, kemudian menuntun gadis tersebut untuk duduk di pangkuannya. Sementara ia duduk di lantai gubuk yang telah dilapisi karpet berukuran sedang dan terdapat sebuah bantal juga di sana. Nama gadis tersebut adalah Gadis Berlian. Selama ini ia hanya tinggal bersama di sang nenek. Ia tak pernah tahu seperti apa muka sang bunda.
karena sang bunda telah wafat tepat setelah ia melahirkan gadis. Semenjak ayahnya pun tak pernah ia lihat. Neneknya berkata bahwa ayahnya merantau ke kota demi sebuah pekerjaan. Gadis dan Roiman mempunyai hubungan gelap semenjak Roiman menginjakkan kaki untuk pertama kalinya ke desa ini. Kala itu, ketika ia melewati hutan menuju pulang ke kota, ia mendengar suara samar seorang gadis sedang menangis. Ia pun berhenti sejenak dan memastikan motornya untuk memastikan bahwa ia tak salah dengar. Ia memasuki hutan dan mendapati gadis sedang menangis terseduh di depan gubuk. Roiman akhirnya menghibur gadis hingga tak sadar bahwa detak jantung berbunyi kuat ketika gadis memeluk dirinya. Gadis yang sedang hamil dan tak bisa bersatu bersama pacarnya karena beda keyakinan akhirnya memanfaatkan Roiman untuk dijadikan ayah dari anak yang ia kandung. Itulah saat pertama pertemuan mereka yang menciptakan pertemuan-pertemuan lainnya. Sementara saat ini Roiman masih dengan posisi yang sama, yaitu duduk sambil memangku gadis. Ia terus mengendus tengkuk dan leher gadis, sementara gadis hanya terkekeh geli mendapat perlakuan tersebut dari Roiman. "Mas, kamu sayang tidak padaku?" tanya gadis mengubah duduknya menjadi berhadapan dengan Roiman. Roiman mendesah parau ketika gadis mengubah gaya duduknya menjadi berbalik ke arahnya. "Tentu saja mas sayang," ucap Roiman sembari meremas dan sesekali mencium payudara gadis. "Kalau begitu, tinggalkan Mbak Laras dan nikahi aku, mas." Tita gadis mengelus rambut Roiman. Roiman menghentikan aksinya dan menatap gadis. "Tidak bisa, Dek. Mas masih membutuhkan dia," ucap Roiman. "Aku akan membunuhnya jika ia menjadi penghalu hubunganku dan kamu, mas," ujar gadis kemudian disambut kekerahan Roiman. "Lakukan saja jika kau mau sayang," ujar Roiman seakan menyetujui ucapan gadis. Tangan Roiman terus bergerilnya di payudara gadis, sementara mulutnya telah bermain di payudara gadis yang telah menyembul keluar dari balik baju. Sementara tangan gadis asik bermain dengan barang pribadi sang kawan main. "Ah, sayang, mas tak tahan." Roiman nampak meremelek ketika benda pusakanya dielus oleh gadis molek tersebut. Kau hebat sayang, kau yang terbaik," ujar Roiman ketika gadis memaju mundurkan pantatnya di pangkuan Roiman. "Yah, aku yang terbaik mas, istrimu kalah jauh," ujar gadis menyombongkan diri. Entah siapa yang memulai, tapi kini keduanya telah meninggalkan seluruh pakaian mereka. Nafas mereka memburu dengan nafsu yang telah mencapai ubun-ubun. Gubuk tersebut telah menjadi saksi pergumalan panas mereka, entah untuk yang keberapa kalinya. Sementara mereka sadari di celah dinding gubuk terdapat sepasang mata manusia mengintip kegiatan panas mereka. Hari kedua di desa, di sebuah hutan terpencil yang belum terjamah kehadiran manusia, di bagian terdalam terdapat seorang bapak yang tengah bersimpuh pada sebuah pohon besar nan rindang dengan sulur-sulur tanaman yang menjuntai ke bawah, menambah kesan keangkeran pohon tersebut. Masyarakat sekitar menyebut hutan tersebut dengan sebutan hutan Lali Jiwo. Konon katanya, di bagian hutan terdalam terdapat sebuah harta yang tak ternilai harganya. Banyak orang yang telah mencoba masuk mencari keberadaan harta tersebut, namun tak satupun dari mereka yang bisa keluar dari hutan itu. Bapak itu bernama Ahmad Mujito. Hal yang membuatnya putus asa telah membuatnya sampai pada pohon besar tersebut dan membuat sebuah perjanjian dengan iblis yang bersemayam di pohon besar itu. "Kamu sudah yakin?" tanya sosok tinggi besar yang hampir menyamai besarnya pohon tersebut. Bulu-bulu hitam dan lebat tumbuh memenuhi seluruh tubuh manusianya, sementara kepalanya menyerupai banteng dengan 2 tanduk besar di atas kepala. Matanya merah menatap Mujito,
sementara mulutnya terus mengeluarkan liur tiada henti. "Iya, saya yakin," jawab Mujito sungguh-sungguh. "Kau telah menemukan orang istimewa tersebut?" tanya si iblis. "Sudah, fotonya sama persis dan saya benar-benar yakin akan hal itu." Mujito masih menunduk. Hatinya benar-benar mantap untuk melakukan pesugihan tersebut demi mewujudkan impiannya. "Satu hal yang perlu kau ingat, wahai anak manusia. Kau tak akan bisa terlepas dariku selagi kau membuat janji." Suara makhluk tersebut menggema, memperingati Mujito. "Iya, saya paham akan hal itu. Saya akan menerima resiko apapun, yang penting tujuan saya terlaksana." Mujito semakin menundukkan pandangannya di hadapan sosok besar tersebut. Sosok tersebut tertawa membahana, merasa senang karena mendapat satu lagi pengikut dari alam manusia. "Bawa ini, di dalamnya ada bawahanku. Uang siap membantumu." Ia memberikan sebuah kendi berukuran kecil pada Mujito. "Bukalah, setiap kau ingin mengambil tumbal, ia akan membantumu," ujarnya lagi. "Ingat, kau hanya punya waktu 14 hari mengumpulkan tumbal. Kau harus jadikan orang istimewa tersebut sebagai tumbal terakhir. Perlengkapan tumbal-tumbalmu sebelumnya." Sosok tersebut memberi syarat. Mujito menerima kendi kecil tersebut dengan sangat yakin. "Berapa tumbal yang kau inginkan, Tuan?" tanya Mujito kembali menunduk. 10. Beri aku 10 tumbal berusia muda. Pastikan kau memberikan sesuatu pada tumbalmu sebagai penanda," jawab sosok tersebut. Baiklah Tuan, saya akan memenuhi semua perintahmu," ujar Mujito. Sosok tersebut menghilang, meninggalkan suara tawa yang menggema, membuat semua hewan di hutan tersebut gemetar oleh suara tawanya yang menggema memenuhi seisi hutan. Mujito menatap lekat kendi kecil di tangannya, kemudian berjalan keluar dari hutan dengan hati yang merantap dan menggebu-gebu. Tak lama lagi keinginannya terkabul. Sementara ia tak menyadari bahwa di balik salah satu pohon terdapat seorang warga. Ia merekam semua kegiatannya menggunakan handphone. Ia adalah impian. "Apa tujuan Pak Mujito sebenarnya?" ujarnya pada diri sendiri, sembari mematikan kamera handphonenya yang sedari tadi merekam. Di hutan yang berbeda, terdapat seorang gadis yang tengah menunggu sang pujaan hati. Ia adalah gadis berlian. Ia menunggu kehadiran sang kekasih di gubuk tua yang menjadi saksi kisah cinta penuh nafsu antara ia dan Roiman. "Seharusnya Mas Roiman sudah sampai dari tadi. Apa yang menjadi kendalanya?" ucapnya berbicara sendiri. Ia nampak risau dengan terus melihat ke arah jalan masuk hutan. Hari ini, ia akan memberi kabar pada Roiman perihal kehamilannya. Ia akan mengatakan bahwa anak yang sedang ia kandung adalah buah cinta dia dan Roiman. Biarlah ia dicap sebagai perusak rumah tangga orang. Biarlah ia dicap sebagai pelakor daripada dirinya harus hamil tanpa suami. "Kau jahat, Vira. Setelah tahu aku hamil, kau sama sekali tak pernah lagi menemuiku," ucapnya menangis sembari melihat layar handphonenya yang menampilkan foto Wira tengah memeluk dirinya mesra. Gadis tak tahu bahwa Wira sangat mencintainya, namun tak kuasa melawan orang tuanya. Wira bingung. Ia ingin memilih sang pujaan hati, namun tak ingin juga menyakiti hati orang tuanya dengan mengatakan bahwa gadis hamil anaknya. Hingga akhirnya ia memilih mendiamkan gadis terlebih dahulu sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Hubungan asmaranya bersama gadis jelas tak mendapat restu dari ibu dan ayahnya. Perbedaan keyakinan menjadi penghambat hubungan mereka. Namun hati jelas tak bisa memilih pada siapa yang akan berlabuh. "Kau jahat, Wira. Kau telah membuatku memilih jalan ini," ucapnya lagi sembari menghapus sisa air mata.
Gadis terus saja menatap foto Wira yang sedang bersamanya hingga tak sadar bahwa sosok lain yang sedang mendekat ke arahnya. "Sedang menunggu seseorang?" tanya sosok tersebut. Gadis terkejut mendengar suara tersebut. Ia menoleh dan segera menghindar mundur. Ia takut. "Jangan takut, aku hanya ingin menemanimu sebentar," ujar sosok tersebut tersenyum licik. Aku tak memerlukan teman saat ini, Pak Hasan," ujar gadis latah. Ya, sosok tersebut adalah Hasan, sosok yang melihat dan mencekam kegiatan panas mereka kemarin malam di gubuk tua tersebut. "Tak usah mengelak, saya tahu kamu memerlukan pelukan saat ini," ujar Hasan mendekat ke arah gadis dengan mata yang memandang lapar pada tubuh gadis yang seksi dan hanya terbalut baju pendek dan minim. Gadis berbalik arah ingin segera berlari menjauh, namun gerakannya kalah cepat dengan Hasan. Hasan yang melihat gadis melarikan diri, segera mendekap gadis dari arah belakang. Gadis terkunci. Ia tak habis akal. Dihidupkannya handphone dan membuka fitur kamera. Kemudian meletakkan handphone di teras kecil, gubuk dengan posisi berdiri, dan kamera sedang merekam video. Oh Pak, jangan Pak," desa gadis ketika tangan Pak Hasan mulai meremas payudaranya. Hasan yang mendengar desahan gadis semakin liar tangannya. Pusakanya yang berada di bawah mulai bereaksi hendak keluar dari persembunyiannya. "Kau suka bukan?" tanya Hasan dengan tangannya yang mulai menelusup masuk ke dalam celah celana dalam gadis. "Kau tahu, kepunyaanku lebih besar dan enak dibandingkan kepunyaan Rohiman," ujarnya lagi. Gadis yang mendengar ucapan Pak Hasan sontak saja menelan salivanya sendiri. Ya, gadis adalah wanita dengan libido yang tinggi. Ia bahkan kehilangan keperawanannya ketika masih berusia 15 tahun. Hasan yang sama sekali tak mendapat penolakan dari gadis pun tersenyum sinis. "Wanita murahan," pikirnya. Hasan membuka sedikit resleting celananya hingga menyembullah pusaka kepunyaannya yang telah berdiri tegak. Gadis yang merasa pusaka Hasan menempel di kulit pantatnya begitu besar dan panjang, sontak saja membelalakan matanya, seolah tak percaya. Gadis sama sekali tak menolak ketika bajunya satu persatu dilepas oleh Hasan dan dilempar begitu saja entah kemana. Hasan mulai memasukkan pusakanya ke dalam milik gadis. Tubuh mereka telah polos tanpa sehelai barang pun. "Iya, di situ Pak," rasa gadis kenakan ketika Hasan mulai memasukkan pusakanya ke dalam milik gadis. Gadis terus mendesah, seirama dengan kejutan Hasan yang semakin liar memaju mundurkan pantatnya. Mereka terus saja merenggut kenikmatan, tanpa sadar bahwa seseorang mendekat ke arah mereka. "Kalian!" teriak sosok tersebut. Kenikmatan yang hampir saja mereka renggut harus pupus begitu saja ketika mendengar teriakan Rohiman. Rohiman menendang kuat tubuh Hasan ketika terjatuh dari teras kecil gubuk reo tersebut. Tubuh telanjang Pak Hasan menggelinding, terkena beberapa ranting pohon yang tajam. Plak. Kini, gantian gadis yang mendapat tambukan kemarahan Rohiman. Ia menampar gadis hingga terjatuh dari gubuk tersebut. "Kau selingkuh!" Rohiman berteriak sembari menjambak kuat rambut gadis. "Mas, dengar dulu Mas." Gadis menanda sesakit di rambutnya. "Apa yang harus ku dengar? Mataku sudah menangkap semuanya. Sangat jelas," ucap Rohiman menggebu-gebu dengan mata memerah. Ia benar-benar murka. "Kau menyuruhku kemari hanya untuk melihat kelakuan bejatmu." Rohiman menarik rambut gadis hingga membuat gadis tersebut terpaksa bangkit. "Kau tak puas denganku rupanya. Dasar perempuan hina," teriak Rohiman lagi, penuh dengan kekecewaan.
Mas, ini tak seperti yang kau lihat. Ia memerkosaku, Mas. Ucap lantang gadis berderai air mata. Berharap sang kekasih percayakan ucapannya. Tapi kau menikmatinya, bukan? Ucap Rohima. Kau menikmatinya? Teriaknya lagi. Mas, sakit mas. Gadis memohon. Sementara di sisi lain, Hasan bangkit dengan tubuh penuh goresan, ranting pohon. Ia meringis sakit kala mencabut duri kecil yang tertancap di telinganya. Dasar biadab, ujarnya tertahan sembari melirik kesal ke arah Rohima dan gadis. Ia memakai celana yang terletak lumayan jauh dari tempatnya bercinta tadi bersama gadis. Kemudian memakainya. Akal jahatnya muncul ketika melihat golok yang terenggok tepat di samping celananya tadi. Diambilnya golok tersebut sembari tersenyum sinis. Kau akan merasakan golok ini karena telah mengganggu kenikmatanku, Rohiman. Ujarnya mengarahkan golok tersebut ke arah Rohiman sendiri. Hasan kesal pada Rohima karena telah mengganggu malam panasnya bersama gadis. Ia gagal mencapai kenikmatan karena ulah Rohima. Mati kau bajingan! Teriaknya berlari dengan tangan memegang golok yang terarah pada Rohima. Gadis yang melihat Hasan segera memasang tubuhnya tepat di hadapan Rohima. Jangan, Pak! Teriaknya menjadi tameng untuk Rohima dengan tubuh menghadap ke arah Hasan berlari. Terlambat. Golok tersebut telah bersarang di tubuh yang salah. Gadis memegang golok yang telah tertancap tepat di perutnya. Mulutnya mengeluarkan darah segar. Matanya melotot ke arah Hasan. Hasan gemetar. Ia melepas tangannya dari golok yang telah tertancap di perut gadis. Ia mundur beberapa langkah. Mukanya pucat. Gadis terjatuh ke belakang. Rohiman sigap menangkapnya. Apa yang Bapak lakukan? Teriak Rohiman seakan tak percaya pada apa yang telah Hasan lakukan. Aku... Hasan tergagap memandang tangan yang telah berlumuran darah. Gadis, kau mendengarku? Rohiman menepuk-nepuk pipi gadis. Mas, tolong. Ucap gadis tersengal-sengal. Tolong selamatkan aku. Lanjut gadis sebelum matanya terpejam. Gadis, teriak Rohiman. Minggir. Hasan mendorong tubuh Rohiman dan membuat kepala gadis yang berada di pangkuan Rohiman sebelumnya terjatuh. Hasan menarik golok dari tubuh gadis dan membuat gadis tersebut mengejar. Apa yang Bapak lakukan? Teriak Rohiman dengan mata melotot. Diam. Hasan menodongkan golok tersebut ke arah Rohiman. Ini semua karena ulahmu. Dia mati karenamu. Teriak Hasan. Jika saja kau tak mengganggu kegiatan kami, maka golok ini tak akan melayang. Tambahnya lagi tak merasa bersalah. Kau berselingkuh dengannya, ucap Rohiman tak geram. Hasan tersenyum miring mendengar ucapan Rohiman. Lantas bukankah kau yang menyelingkuhi istrimu? Tanya Hasan. Rohiman terdiam mendengar ucapan Hasan. Dengar. Hasan memasukkan golok pada sarungnya yang terletak di samping pinggangnya. Urus gadis ini. Jika kau berani buka mulut, maka aku akan menceritakan perselingkuhanmu pada istrimu. Lanjutnya membalikkan badan hendak pergi. Setelah beberapa langkah berjalan, Hasan tiba-tiba berhenti. Perlu kau tahu, aku merekam semua kegiatan panas kalian malam kemarin. Ujarnya tanpa berbalik badan. Anggap saja aku memegang kartu asmu, jadi jangan macam-macam. Tambahnya lagi kemudian kembali berjalan menjauh. Hening. Setelah kepergian Hasan, hutan tersebut nampak begitu hening dan gelap. Tak ada lagi suara desahan gadis. Yang ada hanya nyamuk yang terus bernyanyi di telinga Rohiman.
dan tubuh gadis yang terus mengeluarkan darah segar. Apa yang harus aku lakukan? Ujar Rohimah nambah kalu. Kucukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa lagi di part berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.